Take me out tonight, where there's music and there's people and the young and the light. Halo. Kami dari Universitas Mikroskill, Fakultas Informatika, Prodi Sistem Informasi SIA Pagi, Angkatan 23. Kami saat ini sedang berada di Pantai Cermin. Di sini kami akan membersihkan sampah di sekitar pantai ini. Untuk menjaga alam tetap lestari, seperti ajaran agama yang mengajarkan, untuk menjaga alam tetap lestari dan untuk mengurangi dampak buruk bagi alam. Baiklah, di sini kami akan membersihkan pantai. Karena kebersihan sebagian dari iman. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus peduli dengan lingkungan, terutama pantai. Sebagai masyarakat yang baik, sebaiknya kita tetap menjaga dan melestarikan alam dengan membersihkan sampah-sampah pada wisata-wisata alam lainnya.
Sekian dari kami kelompok 3 telah menyelesaikan tugas mata kuliah agama dengan cara membersihkan wisata alam di Pantai Cermin. Pesan dari kami kepada masyarakat agar selalu menjaga dan melestarikan kebersihan wisata-wisata alam yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dalam ajaran Kristen, kebersihan tidak hanya soal fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati dan hidup rohani. Kebersihan mencerminkan ketaatan kepada Tuhan, penghormatan terhadap tubuh, dan sikap hidup yang benar. Menurut 2 Korintus 7 ayat 1, ayat ini mengajarkan bahwa setiap orang percaya harus menyucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Artinya, kebersihan dalam Kristen tidak hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang hati dan pikiran. Kebersihan jasmani berarti menjaga tubuh dan lingkungan agar tetap bersih dan sehat sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Sedangkan kebersihan rohani berarti menjauhkan diri dari dosa seperti iri, kebencian, dan pikiran buruk. Ayat ini juga menekankan bahwa kita harus terus memperbaiki diri atau menyempurnakan kekudusan dan hidup dengan rasa hormat kepada Tuhan. Agama Islam, kebersihan lingkungan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan alam. Dan ini juga tanggung jawab manusia sebagai makhluk dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Selain itu, manusia dalam Islam disebut sebagai pemimpin atau pengelola yang bertanggung jawab menjaga kebersihan serta memastikan dan menjaga kebersihan. Jadi karena itu menjaga kebersihan bukan hanya pilihan melainkan kewajiban moral dan spiritual. Di sisi lain, kebersihan lingkungan juga berdampak langsung pada kesehatan. Lingkungan yang kotor dapat menyebabkan sumber penyakit dan berbagai gangguan kesehatan. Selain itu, budaya hidup bersih juga mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab sosial sebagai makhluk hidup. Jadi kesimpulannya menjaga kebersihan lingkungan itu adalah bentuk ketaatan serta mewujudkan tanggung jawab manusia sebagai makhluk hidup yang dianjurkan untuk setiap menjaga kebersihan, gak merusak lingkungan dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Terima kasih. Pernah nggak sih kita berpikir kalau kebersihan itu sebenarnya bagian dari iman kita? Banyak orang yang menganggap kebersihan cuma soal penampilan atau lingkungan saja. Tapi, dalam ajaran Kristen, kebersihan punya makna yang lebih dari dalam itu. Kebersihan mencerminkan hati kita, bagaimana kita menghargai hidup, dan bagaimana kita menghormati Tuhan dalam setiap hal kecil yang kita lakukan. Di dalam Alkitab sendiri, tepatnya di 1 Korintus 6 ayat 19-20, tertulis bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan kita diminta untuk memuliakan Tuhan melalui tubuh kita. Artinya, menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, bahkan merawat lingkungan sekitar itu bukan hal yang sepele. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kamar, atau menjaga kebersihan tubuh, kita sedang menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kebersihan juga menjadi kesaksian sederhana bagi orang lain, bahwa kita hidup dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa syukur. Jadi, jangan anggap remeh hal-hal kecil, karena dari hal kecil itulah kita bisa menunjukkan iman kita dalam tindakan yang nyata. Jadi, mulai dari diri sendiri, mari kita mulai dari sekarang. Hidup dalam bersih, hidup sehat, dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menganggap kebersihan hanyalah kebiasaan biasa. Padahal, dalam Islam, kebersihan memiliki makna yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.
Ayat ini mengajarkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tentang kesehatan, tetapi juga bentuk untuk ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kebersihan mencakup segala hal kehidupan, mulai dari tubuh, pakaian, hingga lingkungan di sekitar kita. Dengan menjaga kebersihan, kita menciptakan kehidupan yang lebih sehat, nyaman, dan penuh keberkahan. Oleh karena itu, mulai dari hal kecil, membiasakan diri seperti mencuci tangan, membuang sampah. Oleh karena itu, mari kita biasakan hidup bersih. Mulai dari hal kecil, seperti mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga lingkungan tetap rapi. Karena dalam setiap langkah menjaga kebersihan, terdapat nilai ibadah yang besar di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.